Kembali bersama Primagama Karanganyar. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang cermin cekung. Adik-adik masih ingat tentang cermin cekung? Ya, ini salah satu bentuk cermin cekung. Di dalam cermin cekung ada yang disebut dengan sumbu utama. Ini gambar cermin cekung, karena cermin yang diberi tanda seperti ini adalah bagian belakang cermin. Ada yang disebut dengan titik pusat O, ada yang disebut dengan fokus dan jari-jari kelengkungan cermin. Ada yang menggunakan simbol P, ada yang menggunakan simbol M. Nah, pada hari ini kita gunakan kesepakatan simbolnya P. Nah, di dalam cermin cekung nanti ada benda yang akan diletakkan pada tempat tertentu. Misalnya ini ada sebuah benda. Oke, benda. Nah, di dalam benda ini nanti bagaimana bayangannya, terbentuknya bayangan nanti akan menggunakan 3 sinar istimewa yang sudah dipelajari. Oke, kita akan berhitung bagaimana menentukan di mana bayangan itu terjadi. Nah, rumus yang kita miliki di dalam cermin cekung, rumus yang kita miliki ada 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, SO itu adalah jarak benda, ini benda cermin, jaraknya benda terhadap cermin itu disebut dengan SO. Kemudian SI itu adalah jarak bayangan, jaraknya bayangan di mana tempat terbentuknya bayangan terhadap cermin namanya SI. Kemudian ada satu rumusan lagi yang disebut dengan perbesaran. Perbesaran itu M sama dengan SI/SO, atau bisa juga kita gunakan rumusan HI/HO. H itu tinggi, HI itu tinggi bayangan, HO itu tinggi benda. Oke, misalnya ada fokus yang di sini jarak fokusnya 8 cm. Kemudian benda ini berada pada jarak 10 cm. Maka dari gambar ini kita akan menentukan satu jarak bayangan. Pertanyaan yang kedua nanti akan menentukan perbesaran. Oke, kita hitung sesuai dengan rumusan. Kalau di fokus di soal ditentukan fokusnya 8 cm, kemudian jaraknya jarak benda 10 cm. Sesuai rumusan 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Kita masukkan angkanya 1/8 sama dengan 1/10 ditambah 1/SI. Maka 1/SI sama dengan 1/8 dikurangi 1/10. Oke, ini pelajaran SD lagi, ada penyebut 8, ada penyebut 10, maka penyebutnya kita samakan. Jadi berapa adik-adik? 8 dan 10 berarti kita gunakan 40, bisa ya? 40. Oke, dari 8 jadi 40 kali 5. Dari 10 jadi 40 kali 4. Kita kurangi menjadi 1/40. Maka SI-nya sama dengan 40 cm. Oke, sudah kita dapatkan jawabannya bahwa jarak bayangannya adalah 40 cm. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, perbesaran. Perbesaran M sama dengan SI/SO. SI-nya kita sudah temukan 40, kemudian SO-nya 10, kita bagi berarti perbesarannya 4 kali. Nah, ini sesuai rumusan. Nah, bagaimana smart solution kita? Berikutnya langsung saja kita gunakan smart solution. Nah, nanti akan kita gunakan visi tarung kita untuk penyelesaian rumusan ini. Bagaimana visi tarung kita untuk mendapatkan
jarak bayangan dan perbesaran. Oke, kita amati lagi gambarnya. Kita amati gambarnya. Ini ada benda jarak fokus dari titik pusatnya O. Nah, dari titik pusat ini nanti akan mencari benda. Dalam mencari benda maka nanti harus perancet dulu di fokus. Nah, perjalanan pertama berapa ini? Perjalanan pertamanya adalah 8. Oke, 8. Terus kita lanjutkan karena belum ketemu benda. Nah, perjalanan kedua dari fokus menuju ke benda, berarti kalau ini tadi 8, berarti di sini 2. Kita kasih satuannya, nggak apa-apa. Nah, kita masukkan ke sini. Perjalanan yang kedua sampai ketemu benda 2, maka 8 dibagi 2 menjadi 4 kali. Nah, lebih mudah mana kita menggunakan rumus dengan menggunakan smart solution. Nah, benda itu 4 kali diperbesar 4 kali. Padahal benda tadi jaraknya berapa? Jaraknya benda adalah 10 cm. Kalau diperbesar 4 kali berarti jadi berapa? Iya, jadi 40 cm. Selesai. Sama jawabannya antara menggunakan rumusan dan smart solutionnya itu jawabannya sama. Berikutnya cermin cembung. Apa yang membedakan antara cermin cekung dengan cermin cembung? Kalau cermin cekung itu adalah cermin positif, tetapi cermin cembung itu adalah cermin negatif. Kenapa disebut dengan cermin negatif? Nah, nanti kita bisa lihat perbedaannya. Ini adalah cermin cembung. Yang bagian belakang cerminnya ini adalah bagian belakang cermin. Titik pusat O. Kemudian ada fokus, ada jari-jarinya. Nah, bedanya kalau cermin cekung itu fokus dan jari-jari itu ada di depan cermin. Tetapi sekarang berbeda. Fokusnya dan jari-jarinya ada di belakang cermin. Maka satu-satunya benda yang mungkin hanya di sini saja. Kan nggak lucu kalau kita mau bercermin kok bendanya ada di belakang cermin kan gitu. Maka satu-satunya benda yang mungkin hanya di sini, yaitu di depan. Satu-satunya benda hanya di depan cermin seperti ini. Nah, rumusnya sama, rumus perhitungannya sama, yaitu menggunakan rumusan 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, sama persis juga perbesarannya adalah SI/SO. Hanya saja nanti yang perlu diperhatikan, karena ini adalah cermin negatif, maka fokusnya akan bernilai negatif. Kalau bendanya otomatis positif, sehingga secara perhitungannya akan kita dapatkan pasti nilainya bayangan SI-nya akan bernilai negatif. Akan kita coba, misalnya sama seperti tadi yang hanya fokusnya 8 cm. Kemudian ada benda yang berada pada jarak 4 cm di depan cermin cembung. Kita coba jabarkan sesuai rumusan yang ada, bahwa 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Ingat, karena ini cermin negatif, maka fokusnya itu min 8 cm. Kemudian SO nya 4 cm. Karena SO itu positif, kalau fokusnya akan bernilai negatif. Walaupun di soal nanti tidak pernah disebutkan jarak fokus cermin cembung 8 cm. Nah, tanda negatifnya tidak muncul di situ. Maka kita harus dipahami bahwa cermin cembung itu adalah cermin negatif. Oke, berikutnya. Berarti 1/8, 1/4 plus 1/SI. Maka 1/SI sama dengan min 1/8 min 1/4.
Oke, 8 dan 4 kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 8, ini tetap. Yang 4 nanti jadi 8 berarti 2, maka akan menjadi min 3/8, sehingga SI nya sama dengan min 8/3 cm. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa bayangannya itu ada di belakang cermin. Kalau kita lanjutkan perbesarannya, M sama dengan SI/SO. SI nya min 8/3, kemudian SO nya berapa? SO nya tadi 4, kita masukkan. Nah, ada tanda di kiri kanan itu disebut dengan harga mutlak. Harga mutlak itu kalau nilainya negatif otomatis akan jadi positif. Itu fungsi dari harga mutlak. Maka sekarang boleh dituliskan, boleh kita tuliskan menjadi 8/3 kali 4, hingga menjadi 8/12. Kalau disederhanakan, dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 3. Jadi ini 2/3 kali. Berarti kalau perbesarannya 2/3, diperbesar atau diperkecil? Ya, berarti ini bayangannya diperkecil. Nah, begitu untuk cermin cembung.